Siap, gerak. Baik, yang depan gerak. Gerak, gerak. Duduk siap. 1, 2, 3. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya, silakan duduk. Sebelum kita berlanjut kepada materi, coba Ibu mau absen dulu ya, barangkali ada yang tidak hadir hari ini. Absen pertama, Adelia Julianti Putri. Hadir. Oke, Afifah Nurzahrotusita. Hadir. Az-Zahra Audia Putri. Hadir. Brian Arif Nur Rahman. Hadir. Bunga Zakia Ivanka. Handika Juliatna. Hadir. Zulkifli Al Maulana. Hadir. Noval Rajeska Arvinjo. Rafa Fazriansyah. Hadir. Reva Dito Rahmat Andriansyah. Hadir. Rainada. Hadir. Septian. Hadir. Windy. Hadir. Asyari. Oke, berarti hari ini kelas 6 hadir semua. Alhamdulillah. Ya, dalam keadaan sehat kah? Sehat. Iya. Udah tadi kan Ibu nanya, apa kabar hari ini? Apa? Sehat? Oke. Kemudian lanjutkan. Pada kesempatan siang ini kita akan belajar bersama Ibu, yaitu dengan materi. Kalau Ibu sudah masuk berarti kalian sudah pada tahu akan belajar agama, ya, pendidikan agama Islam. Nah, materi pada kesempatan hari ini adalah kita akan membahas tentang Ad-Duha, surat Ad-Duha. Ada yang tahu apa arti dari surat Ad-Duha? Tentang surat Ad-Duha itu ada yang tahu? Ada yang tahu tentang Ad-Duha? Ada yang tahu? Ada, oke. Berarti pernah mendengar surat Ad-Duha? Oke, apakah ada yang sudah hafal surat Ad-Duha salah satunya dari atau semuanya dari kelas 6 ini sudah pada hafal? Ada yang mau maju ke depan untuk mencontoh
Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'amal yatima fala taqhar fa'ama sa'ila fala tanhar wa ama binikmati rabbika fahaddits. Ya, tepuk tangan buat teman kita. Nah, itulah berarti Andika sudah hafal surat Ad-Duha. Bagi yang teman-teman yang lainnya yang belum hafal, Ibu harapkan berarti teruskan hafalannya, lanjutkan. Bukan hanya kalian harus hafal surat Ad-Duha saja, silahkan hafalkan surat-surat pendek yang lainnya ya. Kemudian Ad-Duha itu adalah Allah memerintahkan. Jadi pemahaman yang kita akan ketahui dari surat Ad-Duha ini berarti kita harus membaca surat Ad-Duha itu secara baik dan benar. Kita harus mengetahui makna dari Ad-Duha. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan ke materinya, siap-siap ya kita, karena kita kurikulumnya merdeka, maka kita harus mengetahui ada yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pancasila. Nah, kita nyanyi dulu ya. Oke, siap, berdiri semuanya. Sudah bisa gerakannya? Pakai gerakan ya. Ada di depan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
Jadi kita itu jangan tergantung pada teman. Wah, si ini pintar, saya mah maunya minta saja kepada yang pintar. Itu salahnya, harus hidup mandiri kalau di kelas. Kemudian bergotong royong dalam diskusi. Nanti kita kan akan belajar diskusi ya, menghafal surat Ad-Duha tapi dengan per ayat. Nanti Ibu kasih setiap kelompoknya, kalian harus mengurutkan surat Ad-Duha dengan benar. Kemudian harus juga bernalar kritis ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari guru, harus bisa menjawabnya dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan kepada pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tadi sudah kan teman kita sudah membacakan surat Ad-Duha. Nah, nanti mas semuanya akan Ibu tes. Tidak hanya Handika saja seorang, tapi semuanya akan Ibu tes. Siapa saja yang sudah hafal dari keseluruhan kelas 6 ini? Apakah sudah hafal semua? Berarti kalau hafal semua kelas 6 yang jumlahnya 14 ini, berarti materi surat Ad-Duha tentang hafalannya sudah tuntas Ibu berikan. Sudah berhasil Ibu berikan ilmunya kepada kalian. Tapi kalau misalkan masih ada, maka kita harus terus berusaha supaya nanti bisa hafal lagi surat Ad-Duha-nya. Setelah kita tadi nyanyi profil Pancasila, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran surat Ad-Duha ini. Yang pertama itu adalah kamu harus hafal surat Ad-Duha yang 11 ayat. Kemudian dapat menyebutkan arti dari Ad-Duha, jumlah ayatnya ada berapa, kelompok termasuk kelompoknya surat apa dan diturunkannya di mana. Tentang surat Ad-Duha kalian itu harus mengetahuinya. Selain itu harus sering membaca surat Ad-Duha dengan tartil. Itu tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan nanti kita bisa bersama-sama untuk melaksanakannya. Sebelum dilanjutkan ke diskusi tentang surat Ad-Duha, coba ada yang mau bertanya tentang surat Ad-Duha? Dari materi Ad-Duha ada yang mau ditanyakan? Jom, ada. Hebat, nih ada 4 orang ya yang mau bertanya, tapi nggak mungkin semuanya. Nggak mungkin semuanya, harus satu-satu dulu ya. Jadi Ibu tunjuk dulu. Berarti tiap kelompok ada yang mau bertanya. Oke, nanti kelompok 1 dulu. Revan mau nanya apa? Sok Ibu. Kapan surat Ad-Duha harus dibaca? Kapan surat Ad-Duha itu harus dibaca? Biasanya surat Ad-Duha dibaca itu ketika kita melaksanakan sholat duha. Nah, ketika kita sedang melaksanakan sholat duha, berarti salah satu ketika sholatnya dalam rokaatnya itu harus dibacakan surat Ad-Duha. Tetapi kita jangan berpatokan hanya pada saat sholat duha saja. Gak apa-apa, di sholat yang lainnya yang 5 waktu juga silahkan dibaca. Itu untuk supaya hafalan kita tambah lancarnya. Tuh ya, pertanyaan jawabannya Revan tahu kan? Ya, salah satunya berarti dibacanya ketika melaksanakan sholat duha. Kelompok 2 mana? Ada yang bertanya? Silakan Asyari, mau nanya apa? Bagaimana cara cepat untuk menghafalkan Ad-Duha? Wih, hebat, bagus cara. Pertanyaannya bagus ya. Berarti nih, bagi yang belum hafal, pertanyaan dari Asari itu bagus. Berarti nanyanya itu kumaha carana, cek bahasa Sunda nama, bagaimana caranya supaya kita hafal cepat dengan surat Ad-Duha tersebut. Caranya, jadi tidak hanya surat Ad-Duha saja, itu salah satunya loh. Kebetulan kita hari ini belajar surat Ad-Duha. Supaya hafalan surat Ad-Duhanya cepat
misalkan sambil merem, buka lagi matanya, dibaca lagi, merem lagi. Tidak hanya seperti itu, tapi silahkan kalian baca berulang-ulang. Hafal baca 1 kali belum hafal, dibaca dari sampai 5 kali. Belum hafal sampai 5 kali, baca sampai 10 kali. Gitu caranya. Jadi sering-sering dibaca. Ya, tapi kalau kamu belum hafal surat Ad-Duha, mau cepat hafalnya, berarti kamu harus sering membacanya surat Ad-Duha tersebut. Udah? Oke, lanjutkan. Kelompok 4 ada yang mau bertanya? Kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? 3, ini kelompok 3. Oke, mau bertanya apa? Hikmahnya dari apa hikmah orang yang suka melaksanakan sholat duha? Hikmah melaksanakan sholat duha banyak sekali hikmah atau manfaatnya ya. Salah satunya adalah rezeki kita akan terus mengalir. Jadi tidak akan kekurangan. Jadi kalau kita sering melaksanakan sholat duha, rizki kita itu insya Allah mudahkan. Tidak akan Allah putuskan. Ya. Jadi seringnya kita melaksanakan sholat duha, insya Allah akan terkabul semua hajat kita. Ya. Nah gitu ya. Kemudian nomor 4. Sesudah surat, apakah surat Ad-Duha diturunkan? Surat Ad-Duha diturunkan sesudah surat apa? Kalau misalkan kalian ada yang sudah baca-baca bukunya tentang Ad-Duha, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Belum tahu? Ya udah, Ibu kasih tahu ya. Surat Ad-Duha itu diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Ya, nanti keterangannya Ibu jelaskan setelah diskusi selesai ya. Kalau sekarang Ibu mau memberikan ke tiap kelompoknya ayat per ayat yang kalian harus kerjakan. Siap ya, tiap kelompoknya itu harus bekerja. Jangan hanya sendiri ketua kelompoknya saja yang bekerja. Yang 3 orang. Jangan 3 orang. Sok dikasih nama. Dari tiap kelompoknya kasih nama. Nanti Ibu kasih waktu hanya paling lama 10 menit ya. Paling lama itu. Nanti kalian tempelkan, sudah Ibu siapkan di bawahnya. Jangan bekerja yang ketua kelompoknya saja ya. Semuanya harus berperan aktif. Ditempelkan ya. Coba silahkan dimulai pekerjaannya. Berurutan dari mulai ayat pertama sampai selesai.
silakan. Ke bawah aja. Nanti kalau sudah selesai di depan, maju ke depan seorang dari kelompoknya untuk membacakannya ya. Ada yang sudah selesai? Yang rapi, yang benar. Udah semua? Sudah? Kalau sudah siap-siap ya, maju tiap kelompoknya satu orang megang, satu orang membacakan. Silahkan
siap. Kelompok ibu tunjuk mak, nggak bakalan papai dari absen. Kelompok 1 enggak. Ibu ditunjuk. Kelompok 2 dulu maju. So, 2 orang maju berarti yang 1 megang, nanti yang satu orangnya itu membacakan. So, nanti kelompok yang lain perhatikan apakah kelompok yang membacakan itu urutannya sudah benar apa belum. Ya. Nih. Lihat ke di sana, lihatin ke teman. Ya. Malika di sini baca pinggirnya dulu. Lihat ya yang kelompok yang lainnya ya. Takutnya kelompok 2 itu ada yang salah mengurutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'agna wa amal yatima fala taqhar wa amal sa'ila fala tanhar wa amal binikmati rabbika fahaddis. Betul? Apakah ada yang salah cara mengurutkannya? Sudah benar? Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, silahkan duduk kembali. Siap-siap ya, kelompok yang ditunjuk sama ibu maju seperti tadi kelompok 2. Kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Shallallahul Azim. So, kelompok yang lain ini ada yang belum, nanti dulu. Mau dilihat sama kelompok yang lain apakah urutannya sudah benar apa belum? Mungkin kan yang tadi dibaca mah sudah benar. Mungkin kalau di sananya urutannya belum. Coba tinggali. Ya, itu udah jelaskan kenapa ada di bawah di sana. Gak kepikiran. Jadi enggak cukup, pindah ke pinggir. Ya. Silakan. Kelompok 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka 'ailan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna wa ammal yatim la taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shallallahul azim. Ada yang salah urutannya? Udah. Urutannya ada yang salah. Urutannya ada yang salah. Bacaannya, Bu. Mau bacanya aja. Tapi urutannya nggak benar. Ya berarti itu salah bacanya aja berarti ya, bukan salah urutannya. Kalau urutannya itu ukuran atas ya urutannya. Urutannya sudah benar mungkin ya, tapi tadi salah
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Ya. Belum ya? Belum dikoreksi sama kelompok yang lainnya gimana? Urutannya sudah benar belum? Benar. Sudah benar ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, kelompok 3. Ya, itu tadi berarti hasil kalian berdiskusi. Ya, berarti sudah bisa. Kayak berarti setiap kelompok itu sudah hafal ya. Mungkin tapi ada satu orang dari temannya mungkin belum. Ibu harapkan nanti harus hafal semuanya. Hari ini ibu gak ngetes seorang-seorang, cukup perwakilan saja. Nanti ibu tes seorang-seorang siapa saja yang sudah atau belum hafal tentang surat Ad-Duha. Setelah itu ya nanti kita disimpan di sini untuk pajangan di kelas 6. Nah sekarang kita ke materinya. Itu tadi kamu sudah mengurutkan surat Ad-Duha dengan benar. Dari tiap kelompok sudah benar. Ya, tentang surat Ad-Duha. Ada yang tahu arti dari Ad-Duha? Ad-Duha artinya waktu pagi. Ya, jumlah ayatnya ada berapa yang tadi diurutkan? Ada 11 ayat. Itu tentang surat Ad-Duha. Ada 11 ayat diturunkannya di Mekah. Kalau surat yang diturunkan di Mekah namanya surat Makkiyah. Ya, ini tentang surat Ad-Duha. Kalian harus tahu isi-isinya. Coba kita bersama-sama membacakan surat Ad-Duha. Kalian ikuti ya apa yang ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yaitu yang benar. Tadi mungkin yang sudah hafal hanya hafal saja, belum benar panjang pendeknya, tajwidnya. Jadi kalau membaca surat pendek itu, surat dalam Al-Quran itu harus benar. Mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca
Makiyah. Nomor surat 93. Nah, dari tepuk juga kalian itu tahu, oh, kalau surat Ad-Duha itu artinya waktu pagi. Oke, sebelum dilanjutkan kita tepuk satu. Lupa. Ulangi, tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Masih semangat? Masih semangat. Masih semangat? Masih. Iya, walaupun sudah siang, tapi kita harus menjaga kesemangatan kita ya dalam belajar. Ya, kalau kita belajarnya tidak semangat, tidak benar belajarnya. Tadi sudah tentang Ad-Duha. Jadi Ad-Duha ini jumlahnya tadi ada 11 ayat ya. Diturunkannya di mana? Di Di Mekah. Kalau surat yang diturunkan di Mekah namanya apa tadi? Makiyah. Iya. Kalau surat yang diturunkan di Madinah namanya? Madaniyah. Iya, iya. Kalau tentang surat Ad-Duha ini berarti kalau artinya baca sendiri itu udah ada ya dari 1 sampai 11. Isi pokoknya, pesan pokoknya yaitu penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad sewaktu ketika turunnya wahyu. Kemudian bantahan Allah atas tuduhan dan ejekan orang-orang musyrik, yaitu salah satunya dari pesan pokoknya. Terus kita tidak boleh menghina kepada peminta-minta. Nah, berarti kita nanti sebelum kita diakhiri pelajarannya, ini kan tugas diskusi nih kelompok. Silahkan kumpulkan di depan. Di meja ibu kumpulkan. Hasil diskusinya kumpulkan ya. Nah, setelah tadi kasih materi tentang surat Ad-Duha sekilas, ibu akan memberikan soal evaluasi secara mandiri, masing-masing, tidak berkelompok, tapi ini hasilnya nanti dinilai sendiri-sendiri. Kerjakan di sini udah ada kata jawaban, berarti harus jawab di bawahnya. Masing-masing ya, jangan nyontek sama temannya. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan dengan benar.
tidak banyak. Kalau sudah, silakan bawa ke depan. Jangan lupa kasih namanya. Sok kumpulkan kalau sudah. Ayo kumpulkan. Semua ini ada yang belum? Nah, nanti Ibu periksa ya. Ini ada yang belum dikasih nama. Nih, kasih nama dulu. Ini ada. Lihat. Yang merasa belum dikasih nama. Lihat. Udah, ini. Oke, nanti diperiksa hasilnya. Semoga dapat nilai 100 ya. Karena sudah dijelaskan tadi tentang materi surat aduhaknya. Nah, untuk pelajaran minggu depannya masih tentang surat aduha. Berarti kamu harus pelajari di rumah itu tentang bagaimana cara memahami dari pesan ya. Untuk nanti minggu depan kalian itu harus mengetahui, memahami tentang isi pokok dari surat aduha tersebut. Ya, untuk pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Semoga nanti yang merasa belum hafal silahkan hafalkan di rumah. Caranya tadi dengan terus berulang-ulang dibaca supaya hafal ya. Kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah.